Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya. Kali ini kita kedatangan servisan ya untuk laptop Lenovo seri G475, dimana kerusakannya adalah ketika dia dinyalakan, nanti dia akan mati sendiri setelah dinyalakan beberapa detik. Untuk lebih jelasnya kita coba langsung aja nyalakan ya. Ya, laptop sudah mati. Kita coba nyalakan kembali. Ya, mati lagi. Kita coba gunakan charger ya. Kita nyalakan lagi. Ya, sepertinya hasilnya sama. Jadi kemungkinan besar untuk kasus kali ini adalah kerusakannya ada pada mainboardnya. Kalau begitu kita akan coba bongkar saja ya. Ya, laptop sudah kita bongkar. Seperti biasa kita sisakan mainboardnya saja untuk memudahkan dalam proses pengecekan komponen ataupun tegangan yang dibutuhkan oleh mainboard ini. Kita coba langsung saja colokkan adaptor untuk mengetahui ada atau tidaknya tegangan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap komponen yang ada di mainboard ini. Untuk tegangan standby, eh, 4,98 atau 5 volt ya hadir, 3,3 yang juga hadir. Ini 1,1 ya, always on, atau dia akan hadir sebelum power switch ditekan. Untuk tegangan yang lain masih 0 ya, alias dia akan hadir setelah power switch ditekan. Kita akan coba cek satu-satu ya yang setelah power switch ditekan. Kita akan coba nyalakan on ya. Ini 1,49 atau 1,5 ya, kembali lagi ke 0. Dan ini 1,8 hadir setelah switch on ditekan. Kembali lagi ke 0. Dan ini 1,0 ya, hadir juga setelah switch on ditekan dan kembali lagi ke 0. Dan ini untuk tekanan prosesor hadir ya, 1,0 dan kembali lagi ke 0. Untuk yang satunya
hadir juga setelah switch on ditekan, dan kembali lagi ke 0. Dan untuk tegangan-tegangan yang lain seperti tegangan VS ya, tegangan VS di sini hadir kemudian kembali lagi ke 0. Artinya di sini dia mengalami jeda ya, yang seharusnya dia akan langsung kembali ke 0 setelah yang lain juga kembali ke 0. Ini untuk tegangan 5 VS nya. Untuk tegangan VS yang lain kita akan coba cek lagi. Untuk U43 di sini inputnya 1,1 ya. Jadi ini 1,1 always on yang hadir sebelum power switch ditekan. Dan kita akan coba cek sisi sebelahnya yang akan hadir setelah posisi switch on ditekan. Ya, ini nyala, dia keluar ya 1,1 volt dan kembali lagi ke 0. Dan yang ini 3,3 ya, always on yang hadir sebelum switch on ditekan. Dan untuk sisi sebelahnya ini adalah tegangan 3 fs yang akan hadir setelah power switch on ditekan. Ya, di sini cuma terukur 1,2 ya. Artinya di sini seharusnya 3,3 volt sesuai dengan input, tetapi dia hanya mengeluarkan tegangan sekitar 1,1 atau 1,2 volt. Dan kembali lagi ke 0. Sepertinya di sini mengalami drop ya untuk outputnya, ya seharusnya 3,3 tadi sesuai dengan input, hanya terukur 1,2 volt. Ya, kembali lagi ke 0. Tetapi di sini untuk lampu harddisk di sini dia sudah menyala ya, walaupun kondisi power laptop sudah keadaan off. Artinya ada tegangan yang on terus selain dari 3,3 atau 5 dari always. Nah, ini sudah mati ya. Artinya dia mengalami jeda. Kemungkinan yang menyebabkan lampu menyala berasal dari tegangan 5 fs yang ada di power MOSFET ini. Kita coba cek lagi. Ya, dia keluar 5 volt ya. Nah, ini sudah mati. Tapi dia masih ada ya tegangannya di outputnya. Ini seharusnya 0, kembali lagi ke 0. Nah, seperti ini. Tetapi dia tidak stabil. Kadang kembali ke 0, kadang dia kembali lagi ke 5 volt. Jadi kemungkinan untuk mainboard ini ada 2 tegangan ya yang kita curigai, yaitu pada tegangan yang ada di MOSFET ini 5 fs ya, dan juga pada ini ya U42 ya 3 fs, U42 dan
U41 yang ini. Selanjutnya kita akan coba cek di skemanya untuk penjelasannya lebih lanjut sebelum kita eksekusi pada mainboard ini untuk pengecekan yang lebih dalam. Ya, pada skema yang komponen yang kita curiga adalah U41 dan U42. Kalau tadi U41 dia outputnya tidak stabil ya, atau dia seharusnya hadir pada saat switch on ditekan, tetapi ketika dalam kondisi off dia tetap hadir ya, atau dia mengalami jeda sebelum dia kembali ke nol, atau walaupun posisi laptop sudah mati dia akan kembali hadir lagi walaupun power switch belum ditekan. Artinya kemungkinan untuk kontrol dari power MOSFET ini, yaitu Q106 ini, dia kurang bekerja secara maksimal, yang seharusnya dalam kondisi off Q106 ini dia akan bekerja mensuatkan pin 1 ke pin 3 yang nanti akan menonaktifkan dari jalur pin 1 ini sampai ke pin 4 power MOSFET ini, dia akan menjadi low atau 0 volt ya, dalam keadaan posisi belum di switch on. Tetapi ketika sudah di switch on, MOSFET ini akan nonaktif, yang artinya akan meloloskan tegangan VSP ini atau dari 19 volt lewat resistor dan akan masuk ke pin 4 ini, yang nantinya akan mengerjakan power MOSFET U41 ini yang akan meloloskan tegangan 5 ALW menjadi 5 VS. Dan untuk U42 nya sendiri, karena tadi kita mengecek dia outputnya mengalami penurunan ya, ataupun drop. Dan U42 ini juga dikontrol oleh Q107 ya, yang mana dia akan bekerja sama dengan Q106 yang untuk mengerjakan U41 ya, untuk meloloskan tegangan 5 VS. Karena di sini dia mengalami penurunan, kemungkinan pada pin 4 power MOSFET U42 ini dia juga mengalami penurunan. Artinya jika di sini terdapat tegangan 1,2 atau di bawah dari tegangan inputnya yang 3 volt ini, maka untuk outputnya dia akan menyesuaikan dari tegangan yang ada di pin 4 ini. Jika di sini 1,2, di sini dipastikan juga 1,2. Nah, untuk U42 ini juga dia dapat tegangan dari 19 volt ini lewat resistor, yang nantinya juga dia akan mengerjakan power MOSFET U42 ini, dikarenakan Q107 ini dalam keadaan nonaktif. Tetapi dia dalam keadaan aktif, dia untuk jalur dari VSP ini dia akan menjadi low ataupun 0 volt ya, dan tidak akan mengeluarkan tegangan sama sekali dari 3 ALW ini menjadi 3 VS. Dan untuk kasusnya ini adalah karena tegangannya ini kecil, nggak sesuai dengan yang ada di skema, kemungkinan untuk resistor yang dari VSP ini dia mengalami perubahan nilai, ataupun juga ada induksi dari Q107 ini yang menjadikan yang seharusnya di jalur ini dia mendapatkan tegangan high atau kurang lebih sama dengan tegangan inputnya, kemungkinan
power MOSFET ini mengalami short kecil ya, yang menjadikan tegangan di sini drop. Karena power dari Q107 dan Q106 ini dia dikendalikan juga oleh Q114 yang berasal dari EC ya, EC yang ketika power switch on ditekan di sini dia nanti akan mendapatkan high, kemudian masuk ke pin 2 yang menjadikan pin 1 dan pin 3 akan tershort. Dengan kata lain, untuk pin yang ada di suspek ini atau yang ada di pin 2 Q107 dan Q106 dia akan menjadi 0, yang artinya akan meloloskan tegangan VSB yang akan masuk ke pin 4 masing-masing dari U41 dan U42, kurang lebihnya seperti itu. Ya, kita kembali lagi ke laptop. Untuk memudahkan menentukan komponen mana aja yang bermasalah, sebelumnya kita akan coba cek dulu ya untuk power MOSFET kecil yang tadi itu, yang untuk Q107 dan Q106, untuk memastikan dia bekerja secara normal atau tidak ya. Kita akan coba colokkan adaptor dulu, kemudian kita akan cek pinnya. Untuk pin 2 ya, di sini terukur 3 volt ya, artinya dia mendapatkan tegangan dari Q114 tadi ya, yang ada di sini nih. Ya, ini ya Q114 yang dia mendapatkan perintah dari EC melalui Q114 yang nanti akan dibagikan ke Q107 dan Q106. Dan di sini jika kita cek lagi, untuk pin 2 yang sinyal dari Q114 adalah 3 volt, yang artinya dia akan mengerjakan memberikan perintah agar Q107 ini aktif, yang akan menshortkan pin 1 dan pin 3 dari Q107 ini. Nah, untuk pin 3 nya di sini 0 volt ya, yang artinya MOSFET ini kerja dengan normal. Dan untuk Q106 nya kita akan coba cek juga di pin 2 nya ya, di sini terukur 3 volt ya. Dan untuk pin 3 nya juga sama 0 volt, artinya Q106 ini juga bekerja dengan normal. Tapi jika tadi di sini dia mendapat high ya, atau mendapatkan tegangan langsung dari VSB
yang dari 19 volt lewat resistor yang kecil ini. Ya, di sini ini dari VSP, lalu lewat resistor ini ke sini, dan dia akan masuk ke pin 3 dari Q106 ini, yang nantinya jika di switch on, di sini akan 0 volt dan di sini akan high atau sesuai dengan kebutuhan dari power MOSFET U41 ini. Jika di sininya inputnya 5 volt, di pin 4 ini paling tidak harus ada sekitar 5 volt agar outputnya juga sesuai dengan inputnya. Kita akan coba tekan power switchnya. Kita akan coba tekan ya. Kita akan coba cek pin dari pin 4. Ya, di situ ada 18 volt ya. Artinya paling tidak dia sudah bisa meloloskan tegangan dari 5 VALW ke menjadi 5 VS. Nah, ini ada ya. 4,9. Tapi di sini laptop sudah keadaan mati, tetapi dia masih muncul, tetap hadir. Nah, ini mengalami jeda ya, dan akan kembali lagi menjadi 0. Artinya dia untuk kontrol power ini U41 dan Q106 ini kemungkinan tidak bekerja secara maksimal dalam kondisi power on ya. Untuk 42 nya juga sama, di pin 3 Q107 nanti dia akan mendapatkan high pada posisi power switch di on. Nah, karena di sini dia mendapatkan tegangan yang rendah yang masuk ke pin 4 U42 ini, otomatis outputnya juga akan rendah. Nah, hanya 0,7 volt ya. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan coba mengganti Q107 ini dan Q106 yang tadi. Lalu kita akan tes kembali. Kita beri flux dulu untuk memudahkan pengangkatannya. Kemudian nanti kita akan coba kasih T0, bukan dari bawahnya, kita akan campur dengan T0 yang kita punya agar dia lebih lunak.
Selanjutnya kita akan coba angkat komponennya, kemudian kita ganti. Baik, kita lakukan penggantiannya untuk power MOSFET yang kecil. Setelah itu nanti kita akan tes hasilnya. Ya, sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan coba tes nanti setelah mesinnya kedingin ya. Ya, selanjutnya kita akan coba pengetesannya apakah sudah fix atau belum untuk problem kali ini. Kita akan coba tes dari 3 VS nya dulu ya. Ya, untuk 3 VS nya sudah normal ya, 3,3 volt, dan ini sudah berjalan sekitar 5 detik lebih, dan power laptop masih dalam keadaan nyala ya, tidak mati sendiri seperti semula. Untuk 5 VS nya juga sama ya. Nah, 4,9. Jadi untuk problem kali ini insya Allah sudah teratasi, dan kita akan coba cek dengan layar ya, apakah sudah bisa tampil ataukah belum. Ya, layar sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan coba dengan layar, apakah dia auto shutdown lagi seperti semula ataukah tidak. Kita langsung tes saja. Ya, ini sudah tampil ya.
Artinya pekerjaan kita kali ini alhamdulillah sudah terselesaikan ya. Jadi penyebabnya tadi adalah power meset yang kecil, yang kemungkinan dia mengalami penurunan kualitas ataupun kebocoran kecil. Jadi yang menyebabkan problem laptop ini dinyalakan sebentar kemudian mati lagi. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah mampir ke channel saya, dan semoga bermanfaat bagi yang sedang mengalami kendala yang sama seperti yang pada di video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.